Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kakak-kakak semuanya bersiap ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks kelas 5 pada muatan bahasa Indonesia. Ya, kita lihat ya kakak-kakak sama-sama. Suatu paragraf terdiri dari ide pokok atau kalimat utama dan kalimat pengembang, di mana ide pokok itu harus ada dalam suatu paragraf ataupun suatu cerita. Mustahil ya kakak-kakak jika suatu paragraf itu tidak memiliki ide pokok ya, yang bisa dikatakan bahwa paragraf yang baik itu akan terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Yang pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok bisa disebut juga sebagai kalimat utama, di mana ide pokok itu adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Di mana letak ide pokok itu bisa di mana saja, bisa di awal ataupun di tengah ataupun di akhir suatu paragraf ya kakak-kakak. Untuk itu kakak-kakak tidak perlu ragu saat menemukan ide pokok yang berada di tengah ataupun di akhir paragraf. Ide pokok memiliki peran yang penting dalam suatu paragraf, di mana hal ini karena ide pokok itu berperan sebagai dasar dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf baiknya terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang yang paling berkaitan. Ya, kita lihat ciri-ciri ide pokok atau kalimat utama, yaitu ada 4. Yang pertama, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok saja. Dan yang kedua, ide pokok juga bisa disebut sebagai inti dari sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, bisa terletak di depan, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Yang keempat, memiliki beberapa kalimat pengembang. Itu tadi ciri-ciri ide pokok ya kakak-kakak, dan bisa ditandai di bukunya ya, seperti itu. Ya, kita lanjut pada nomor 2, fungsi ide pokok. Nah, kakak-kakak semuanya, ternyata ide pokok itu memiliki fungsi tertentu, yaitu fungsi ide pokok dalam paragraf adalah bisa memberi penjelasan pada suatu paragraf. Jika ide pokok dalam paragraf jelas, maka pembaca pun akan mudah memahami isi suatu paragraf. Selain itu, ide pokok juga bisa menjadi inti suatu paragraf jika ide pokok itu ditemukan. Maka kakak-kakak mudah mengidentifikasi. Jadi, kakak-kakak semuanya mengidentifikasi ide pokok itu maupun kalimat pengembangnya. Oke, selanjutnya ini adalah cara menentukan ide pokok pada teks lisan ya. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang disajikan dalam kalimat pertama, di mana ide pokok ini diurai menjadi beberapa ide atau gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, selanjutnya, teks lisan adalah teks yang dibaca atau teks yang diperdengarkan. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan di sini ada 5. Yang pertama, mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari teks. Yang ketiga, mencatat kata-kata yang sama atau yang berulang. Kemudian yang keempat, menuliskan kesimpulan dari kata berulang dan kesan umum dari teks. Yang kelima, menuliskan ide pokok dalam bentuk frasa. Tips untuk kakak-kakak dalam membuat ringkasan dengan baik yaitu berdasarkan teks lisan adalah 1. Mendengarkan dengan seksama ya. Jadi dengarkan dengan baik-baik ya. Teks lisan itu langsung diucapkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi penting yang terdengar. Jadi ketika sudah ada informasi yang disampaikan oleh secara
tulisan, informasinya itu segera ditulis yang penting-penting. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi penting yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kata baku dan kata hubung, ya, kata yang baku yang biasa didengarkan. Yang keempat, menyesuaikan urutan isi dengan naskah yang terdengar. Dan yang kelima, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Ya, itulah tadi ya kakak-kakak tips membuat ringkasan dengan baik, yaitu berdasarkan teks lisan. Oke kakak-kakak semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai dan mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semua, dan silahkan simak dengan baik materi yang belum paham, dan jika sudah, silahkan kakak-kakak semuanya bisa menuliskan atau mengerjakan tugas. Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.